Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa petani online dimanapun berada. Kali ini saya berkunjung ke peternak muda, peternak milenial ya, sangat inspiratif sekali buat saya. Ini kandangnya sangat di tengah sawah, pemirsa, teman-teman, di tengah sawah, kemudian ya hampir tidak ada penduduk lah gitu. Jadi nggak tahu, nanti kita tanya-tanya gimana ceritanya ceritanya bisanya milih kandang ini di sawah ini gitu. Oke, kita ikuti terus petani online untuk kita ngobrol bareng sama Kang Pengkuh ini. Ya, jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Bisa diceritakan Kang Pengkuh ini kandangnya ini milih di tengah sawah, ini gimana nih ceritanya ini? Pertama tuh pas pertama beternak itu saya di belakang rumah ya, tepatnya di rumah kakek ya. Kemudian lama kelamaan jadi saya sendiri tuh nggak enakan gitu sama penduduk sekitar, kadang kayak gitu kan. Ya ada aja sih, walaupun sedikit gitu, ada yang ngomong lah kayak gini, bau dan sebagainya kan. Jadi kebetulan orang tua saya juga punya tanahnya di tengah sawah, jadi ya mau nggak mau gitu kan, saya pinjam dulu atau sewa lah istilahnya mah di kandang di lahan orang tua gitu, sawah. Kenapa Kang Pengkuh, kalau pada umumnya kan anak muda itu kan mungkin di dunia peternakan itu kan boleh dibilang terkesan kotor mungkin gitu. Kenapa Kang Pengkuh ini milih ternak domba gitu? Sebenarnya apa ya, dari istilahnya saya tuh pengen mengubah stigma masyarakat gitu, bahwasanya segala sesuatu yang baik itu ya menghasilkan, hasilnya pun baik gitu. Jadi ketika kita beternak, apalagi beternak domba kan, domba kan istilahnya dulu zamannya Rasul juga beternak. Jadi ketika saya beternak berarti saya sudah melakukan sunnah Rasul gitu, secara tidak langsung atau secara langsung lah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Kang Pengkuh ini usaha di ternak domba ini, Kang? Usaha saya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun berjalan ya? Iya, 2 tahun berjalan. Apa sih suka dukanya di ternak ini? Sukanya seperti apa? Kemudian dukanya seperti apa? Bisa diceritakan, Kang? Ya dukanya ya banyak sih, dukanya mungkin ada ya mortalitas, terutama kematian. Itu kematian, tapi kan ketika kita istilahnya ada suatu kejadian, jadi kita ngambil pelajaran sih dari itu, apa namanya, kejadian-kejadian yang sudah kita alami gitu. Jadi kurang apa atau apakah ada istilahnya apa ya, treatment yang lebih gitu untuk domba yang sedang sakit gitu, sehingga menghindari itu. Satu, mortalitas; kedua ya mungkin ketika dulu sebelum saya sedikit demi sedikit mempunyai lahan rumput, jadi kadang ngarit kan, nyari waktu buat ngarit. Ketika hujan kan bingung, kadang aduh ya seadanya lah dapatnya gitu kan. Jadi ya itu suka dukanya. Dukanya, kalau sukanya ya kita bisa membuat apa ya, satu ya relasi, kedua juga bisa membantu orang ketika mempunyai hajat sih, penyediaan hewan kurban, penyediaan ya akikah atau hajatan kayak gitu. Dalam beternak ini apakah perlu pengetahuan khusus, Kang? Misalkan katakanlah ilmu-ilmu khusus atau pengetahuan khusus dalam beternak domba ini. Istilahnya kalau pada umumnya ya
kalau di daerah khususnya Jawa Barat lah. Jawa Barat itu kayaknya sudah familiar ya. Setiap orang punya cara sendiri untuk beternak, ya kan. Tapi bagi saya beternak gampang asal tahu ilmunya gitu. Istilahnya ilmu bukan berdasarkan dari ruang kelas atau ruangan kan, bisa jadi dari pengalaman orang lain, dari pelajaran atau pengalaman kita sendiri dalam beternak gitu. Jadi ya memang ilmu perlu, cuma kita mendapatkannya itu ya banyak cara gitu, banyak ya nggak sekedar di ruangan gitu, masih banyak misalkan kita ya main ke yang lain atau bisa sharing lah ke peternak-peternak senior lah katakanlah seperti itu. Kang, siapa namanya Kang? Saya Herawan. Oh, Biasa dipanggil sama orang sama Boy. oh iya. Nah ini di apa namanya kandang ini sebagai apa Kang? Di sini Kang? Ya kadang biasa sambil bantu-bantu aja kayak nyari rumput, ngirim penjualan itu kadang-kadang. Oke. Lagi ke Kang Pengkung nih Kang. Kan ada beberapa subscriber di channel saya ini yang menanyakan biasanya itu pemasaran ternak ini kemana sih gitu biasanya gitu Pak. Nah, pemasarannya kita selama ini ya, pengalaman saya Iya, dalam pengalaman beternak sendiri. itu ke Bogor, pernah ke Bogor, ke Cirebon, ke Kuningan, ke Majalengka, khususnya di Indramayu juga sih. Nah itu pemasarannya lewat apa Kang? Apakah relasi atau gimana Kang? Satu dalam berbisnis istilahnya kita buat jaringan dulu. Jaringannya itu entah dari teman lah atau dari media sosial. Kalau dari teman kita dari teman ke teman, entah itu teman istilahnya SMA atau teman pas ya nongkrong atau teman waktu tertentu gitu kan. Jadi kita nawarin gitu ya? Iya nawarin. Domba. Satu misalkan nawarin atau enggak istilahnya kalau misalkan sampean istilahnya bisa memasarkan dapat fee dari saya atau komisi kayak Oh, gitu iya, kan. iya. Nah ini kandang saat ini berapa ternak domba yang dipelihara Kang? Oh, kalau di dalam kandang itu sekitar kurang lebih ya 40 sekarang. 40 ekor ya. 40 Ini ekor. breeding atau fattening Kang? Nah, itu saya kandang breeding juga ada sendiri, fattening juga ya di sini tempatnya di fattening ini kandang fatteningnya. Satu lagi nih, lebih mudah mana dalam pemeliharaan antara breeding sama fattening ini? Kalau ya istilahnya kalau kita tahu ilmunya mah insya Allah ya gampang, cuma ya berdasarkan pengalaman saya nih itu lebih ke fattening sih. Fattening. Ketimbang breeding ya? Iya, kalau breeding kan jangka panjang, istilahnya investasi jangka panjang. Mungkin kan ada yang nanyain juga nih, diantaranya dalam pembuatan kandang ini berapa sih investasi atau modal yang dibutuhkan gitu, kemudian kapasitasnya berapa kan gitu. Iya, Nah yang sekarang ini yang punya Kang ini ukuran berapa kali berapa? 8 meter kali 6 meter. 8 kali 6 ya? Nah itu butuh berapa biayanya Kang? Biayanya kurang lebih 25 juta. 25 juta untuk Iya. kandang. Itu untuk kapasitas berapa ekor? Kapasitas 80-an. 80 ekor ya? 80 ekor. Yuk kita lihat-lihat ke kandang yuk. Iya. Kita mau lihat-lihat nih kandangnya Kang Pengku ini seperti apa. Sepertinya ini lumayan tinggi nih pemirsa. Wow. Atapnya ini dari asbes ya Kang ya? Asbes. Jadi di sini di kandang apa namanya Kang? Kandang apa Kang? Balai Domba Pandawa 5. Balai Domba Pandawa 5 ini kandangnya dari asbes atapnya, kemudian sekat-sekatnya pakai kayu apa Kang? Namanya kayu
kayu apa ya? Kayu balokan Balokan. kecil ya, balokan Sama kecil papan. sama papan sekat-sekatnya. Nah, ini jenis dombanya jenis domba apa ini? Domba kalau di sini lebih familiarnya domba Garut, domba lokal, domba priangan. Oke. Coba kita lihat satu-satu nih pemirsa. Jadi mungkin ada teman-teman pemirsa itu suka menanyakan ini ukuran kandangnya, kemudian juga panjang lebarnya. Nah, ini kelihatannya tuh sangat apa namanya sempit gitu Kang. Kenapa seperti ini Kang? Konsepnya seperti ini gitu. Konsepnya seperti ini yaitu supaya ternak itu kita istilahnya dalam artian kita biasakan biar makan, kemudian kalau udah kenyang tidur. Jadi sehingga nggak banyak gerak gitu ternak tuh. Oh. Jadi istilahnya nutrisi yang dia makan itu ya masuk ke itu ke apa namanya ke daging gitu konsepnya. Oh gitu. Jadi memang sengaja untuk ukurannya ini hanya berapa? 40 cm? Iya. 40 cm ternyata nih teman-teman. Jadi lebarnya 40 cm. Kemudian panjangnya ini berapa ini kira-kira? Sekitar 80-an kalau nggak salah ya. 80 cm ya. 80-an. Jadi ternyata ukuran kandang seperti ini itu fungsinya untuk supaya domba ini tidak banyak bergerak gitu kan ya. Banyak bergerak. Jadi makanannya pun optimal untuk terserapnya makanan ke ternak ini. Nah, kalau yang di sini kenapa ini Kang lebar-lebar ini gimana ceritanya ini konsepnya? Lebar ya, istilahnya konsep awal itu saya tuh kandang breeding sama fattening. Gitu. Breeding sama fattening. Lama kelamaan permintaan khususnya di tahun ya Idul Kurban itu banyak pemesanan buat istilahnya pejantan. Jadi saya stok pejantan di kandang ini. Jadi yang buat betinan atau buat breedingnya saya pindahin ke kandang satu lagi. Kandang yang lain ya? Iya, yang lain. Oke. Ini biasanya kalau untuk ini ukuran ini ya yang kotak ini berapa ekor muatnya ini kalau yang seperti ini? Kalau betina itu sekitar 10 ekoran. 10 ekor masuk Iya, segini? Masuk. Panjangnya berapa ini? Sekitar 2,5. 2,5 meter ya? Iya, 2,5 meter lebarnya? Lebarnya itu sekitar 1 meter lebih lah. 1,5 meter kurang lebih ya? heeh. 2,5 meter, 1,5 meter. Itu untuk 10 betina. Nah, kalau misalkan jantan, bisa nggak Lang disatuin kayak gini? Bisa, cuma mungkin dari kecil atau dari bakal gitu. Sehingga istilahnya ya sudah berkoloni dari kecil. Nggak ketemu langsung sudah besar gitu. Kalau besar? Ntar terjadi itu tarung. Oh iya, siap. Kang, ini tentang kandang sudah ya, tadi ukurannya 6, lebarnya 6 meter, panjangnya 8 meter ya. Bisa muat full itu 80 ekor ya. Dengan ukuran kandang tadi setengah 40 cm, kemudian 80 cm. Nah, ini tentang pakan Kang. Berapa kali biasanya pemberian pakan ini Kang? 2 kali. Jam berapa jam berapa? Kalau pagi sekitar jam 7-an. Jam 7. Kalau sore? Sorenya sekitar ya bentar lagi nih jam 4 jam 5-an lah. Jam 4 jam 5. Nah, dalam pemberian pakan ini seperti apa Kang yang dilakukan Kang? Jadi pemberian pakan pertama kita jam 7 ya dikasih konsentrat dulu. Konsentrat. Iya, gunanya apa? Yaitu satu untuk memenuhi kebutuhan protein, kedua karbohidrat juga. Nah, rumputnya itu buat kebutuhan serat khususnya. Nah, konsentrat setengah jam atau jam 7 dikasih konsentrat, jam setengah 8 di stop dikasih rumput kan. Oke. Rumput. Nah, untuk pemberian konsentrat itu dosisnya itu berapa per ekor lah katakanlah Iya. gitu. Berapa itu? 2-3% per bobot badan per ekor. 2-3%. Nah, itu apakah pemberiannya setiap hari atau
setiap hari itu pagi sore diberikan konsentrat itu atau hanya pagi saja atau sore saja, gimana? Ini pagi sore. Pagi sore dikasih. Heeh. Nah, fungsi dari konsentrat itu sendiri ke ternak apa itu, Kang? Itu untuk memenuhi kebutuhan protein, terutama protein dan karbohidrat ya. Kemudian ya supaya istilahnya kita bisa mengejar target bobot badan, karena konsentrat itu per ekor mampu menaikkan bobot badan hingga 0,8. Konsentrat itu Iya, ya, 0,8 kilo iya, per hari. iya, per hari. Nah, kalau jenis hijauannya ini apa aja, Kang? Rumput? Tujuannya rumput lapang, rumput odot, rumput pacong. Kemudian dari itunya ada gamal. Gamal itu kalau di sini mah namanya itu wanguran, Ji. Kalau bahasa Dermayu ya. Dermayu ya mah. Wanguran. Oke. Coba kita lihat ini, Kang. Konsentratnya seperti apa ini? Soalnya banyak juga yang menanyakan. Nah, kalau bikin konsentrat sendiri itu bisa nggak sih sebenarnya itu? Bisa. Asal kita tahu kandungannya gitu. Oh. Kandungan setiap tanaman atau setiap bahan baku konsentrat. Nah, kalau Kang sendiri dari mana ini konsentratnya? Ini kerjasama sama kelompok ternak yang ada di Jawa Tengah. Jadi dikirimin ya. Dikirim. Oke. Coba teman-teman nih kita mau lihat, bisa diterangin jangan. Ini kita lihat konsentratnya. Konsentrat. Ini terang. Nah, ini konsentratnya pemirsa. Bahan-bahannya biasanya terdiri dari apa aja nih? Terdiri dari biji-bijian atau ubi-ubian seperti kacang, kulit kopi, gaplek atau singkong itu, ya kan, dedak, ya, dan lain-lain sih. Saya coba ikut menciumnya pemirsa nih, seperti apa. Wah, baunya ini kayak tape-tape gitu ya. Iya, kayak apa namanya, pakan fermentasi ya. Kalau satu ekor itu kira-kira berapa tuh satu ekor? 2%. 2% dari bobot badan. badan. Kalau bobotnya 20 kilo, berarti sekitar 0,2 Berarti sekitar 200 gram. 200 gram ya? Iya. Sekitar 200 gram. Sebenarnya sedikit ya pemberiannya. Satu karung ini biasanya untuk berapa ekor? Kalau satu karung itu. Atau maksudnya berapa habisnya, berapa lama itu? Ini 3 hari, karena saya istilahnya melebihi standar sih kasihnya. Di situ kan 2-3%, saya kadang kasihnya sampai per ekor itu bisa setengah kilo gitu. Gitu ya. Jadi itu mah nggak apa-apa ya kalau misalkan apa-apa. berlebih gitu ya. Berlebih nggak apa-apa. Oke. Karena memang untuk tadi ngejar bobot itu ya. Kalau untuk hijauan berarti per hari berapa karung, Kang? Kita 5 karung. Sehari 5 karung. Untuk berapa ekor domba itu biasanya? 5 karung perkiraan deh 30 sih. 30 ekor ya? Oke, nih buat teman-teman para peternak dimanapun berada, khususnya para pemuda, kita akan dengarkan pesan-pesan dari peternak milenial kita ini. Masih imut-imut tetapi sudah memiliki kandang dan dombanya juga lebih dari 10. Ini sudah ya di atas rata-rata lah kalau untuk pada umumnya. Bagaimana ini pesannya, Kang? Pesannya untuk generasi muda khususnya, jangan lupa dan jangan segan untuk mencoba gitu. Berani mencoba, karena ilmu bisa didapat di mana saja sih. Bukan hanya di bangku sekolah, bukan hanya di dalam kelas, tapi di mana-mana. Apa yang kita alami, apa yang kita dengar,
apa yang kita rasakan itu bisa menjadi ilmu bagi kita atau bisa menjadi motivasi untuk kita. Jadi untuk generasi muda, semangat, jangan lupa berusaha dan berani mencoba. Nah ini gimana Kang, pesannya nih Kang? Maksudnya ya buat anak muda, jangan malu lah, intinya jangan gengsi. Apa sih gengsi? Kalau menurut saya nutupi gengsi mah beli mangan gitu. Oke, buat teman-teman para pemirsa, para sahabat-sahabat peternak Indonesia, tadi kita sudah berbicara panjang lebar dan juga kita telah banyak menggali informasi dari Kang Putu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat para teman-teman, khususnya pemuda, para peternak pemula maupun siapapun yang melihat atau menonton ini. Artinya belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Belajar itu tidak harus hanya dari satu orang, dari satu sumber, tetapi dari manapun sumbernya, kalau itu memang menunjang, memberikan manfaat ataupun apa ya istilahnya, menambah wawasan kita, itu kita ambil manfaatnya. Nah dari pengalaman kampung ini ternyata banyak kita belajar ternyata dari semangatnya, kemudian juga ya tadi tentang cara pemberian pakan, cara pembuatan kandang. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Dan untuk pemula ini tadi kata Mu, jadi mencoba. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk mencoba gitu. Karena belajar itu tadi kita mendapatkan ilmu dari pengalaman tersebut. Iya, dari apa yang kita alami. Iya, dari yang telah kita alami itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu. Misalkan kayak penanganan penyakit, Iya, misalkan gitu. betul. Ini domba ini seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita tidak praktek, kalau kita tidak mengalami sendiri, maka kita tidak akan pernah tahu seperti apa beternak itu. Oke, salam sukses terus buat para petani dan peternak Indonesia dimanapun berada. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.